Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Wah, nggak kerasa nih udah hari Minggu aja, saatnya untuk kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yuk kita sama-sama bangkit berdiri, kita nyanyikan Dengar Dia Panggil Nama Saya. Kita siapkan hati sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan.
When you ask, he cares. When you seek, he's there. Halo Kak Halkit. Wah, lama kita nggak jumpa ya. Hampir 2 tahun lebih kita nggak jumpa. Pastinya kalian banyak waktu untuk di rumah. Kalian pasti juga belajar di rumah. Nggak bisa masuk sekolah. Yang jelas kalian banyak belajar di rumah. Banyak waktu untuk belajar di rumah. Bisa banyak bermain. Bisa berkumpul dengan keluarga. Dan tentunya pasti ada meluangkan dan menyisihkan waktu untuk membaca Alkitab. Pastinya kalian bertanya, kita lama tidak bertemu, ada yang tahu nama saya, nama Om? Siapa yang tahu nama saya? Nama Om? Iya, betul. Saya Om Tri. Sekarang kita mau memulai belajar firman. Kita ingin lebih dekat dengan Tuhan, yaitu kita sering membaca dan selalu belajar supaya kita mengerti apa isi dari kitab suci, dari Alkitab tadi. Saya percaya anak-anak pasti akan lebih dekat dengan Tuhan. Saya percaya dengan baca firman, kalian semakin bertumbuh. Semakin bertumbuh, pasti akan berbuah. Jika iman kalian bertumbuh, harus disertai dengan tindakan, perbuatan yang baik, yang bisa menyenangkan hati Tuhan dan juga terhadap sesama. Dalam firman Tuhan, yaitu Yakobus pasal 2 ayat 17. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya mati. Ya. Saya percaya anak-anak pernah atau mendengar firman yang baru saya bacakan tadi. Mari anak-anak kita persiapkan Alkitab. Dibiasakan setiap minggu kita menyiapkan Alkitab, catatan atau buku tulis, bolpen. Kita mungkin yang perlu anak-anak catat. Om Tri mengambil tema yaitu sebagai anak Tuhan harus berani tampil beda. Kenapa harus tampil beda? Untuk apa kita harus tampil beda? Kita lihat di sekeliling kita. Banyak orang tampil beda supaya dilihat banyak orang. Wah, dikagumi orang. Mereka dengan pakaian mewah, dengan perhiasan-perhiasan yang mahal apa-apa. Tapi dalam firman Tuhan, kita tidak boleh seperti mereka. Banyak orang yang tampil beda supaya dilihat banyak orang memakai barang-barang yang mahal, barang-barang yang mewah, supaya orang lain tidak ada yang menandingi. Dan mereka ingin membuktikan mampu melakukan apa saja yang mereka inginkan. Kita ambil yaitu dari Roma 12 ayat 1 dan 2. Om Tri akan baca ya, persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Yang ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Yang tadi Om Tri ceritakan. Jadi kita jangan seperti orang-orang dunia, kita harus dengan yang tampil beda, yang dengan pakaian-pakaian yang mewah apa supaya dilihat orang. Ya, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh perubahan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apakah yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya, kita sebagai anak Tuhan dan sebagai orang beriman, kita tidak menginginkan seperti mereka yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Kita tidak boleh sombong, kita tidak boleh marah-marah, benci,
atau pamer. Kita harus memiliki kerendahan hati, sabar. Kita melakukan apa yang diinginkan Tuhan. Lihat dalam firman Tuhan Roma 12 ayat 2 tadi. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Yaitu Tuhan perintahkan gitu. Kita nggak boleh seperti mereka-mereka. Kita ikut dengan dunia yang begitu itu. Itu kan sifatnya sementara. Tapi kalau kita ikut Tuhan, sifatnya kita kekal. Apa yang kita lakukan kehendak Tuhan, pasti Tuhan memperhatikan kita, lebih sayang dengan kita. Artinya, kita sebagai anak Tuhan harus melakukan pola pikir Tuhan. Kita tidak boleh pola pikir secara duniawi. Kita sebagai anak Tuhan dapat membedakan beberapa tingkatan yang kita lakukan atau kita perbuat baik di mata Tuhan. Berkenan kepada Allah atau berkenan kepada Tuhan, sempurna di hati Allah. Jadi tindakan kita, apa yang kita lakukan yaitu baik. Tuhan melihat itu, senang melihat kita berbuat baik, berkenan kepada Tuhan, sempurna di hati Tuhan. Contoh yang sederhana aja. Yohana itu seorang murid, pelajar yang duduk di bangku SD. Dia kelas 6. Sungguh-sungguh dia berani tampil beda. Kenapa tampil beda? Waktu dia ujian, dia tidak melakukan menyontek. Dia apa yang dia pelajari, dia tekuni. Dia dari ulangan yang satu dengan ulangan yang lainnya dia rajin. Dia minta hikmat Tuhan, apa yang dipelajari keluar dalam ujian atau ulangan tadi. Tapi Yohana tidak peduli dengan itu. Kadang-kadang mereka diejek sama teman-temannya. Wah, kamu gitu nggak mau nyontek gini. Kadang-kadang sering dia diejek atau dianu dengan temannya. Sering diajak mereka untuk bolos, tapi dia tidak mau karena perbuatannya tidak baik. Tapi dengan ejekan itu Yohana tidak peduli. Benar saja nilai Yohana apa adanya, nilainya murni dari hasil belajar Yohana sendiri. Pada saat pengumuman hasil ulang ujian, wah, semua teman-temannya heran. Wah, nilainya ternyata bagus di atas. Biasanya teman-temannya kalah semua dengan itu. Ya, karena dia percaya dengan kejujuran dia itu bagus. Termasuk guru-gurunya pun juga heran. Waduh, Yohana luar biasa ini. Ya. Karena cara belajar Yohana sungguh-sungguh dari ulangan yang satu dengan ulangan yang lainnya. Sekarang dari contoh-contoh dari tokoh-tokoh Alkitab. Dari Daniel, berani tampil beda juga. Daniel mau memakai cara pikir Tuhan, cara pikir Allah. Bukan cara pikir dunia. Lewat ketaatannya untuk tidak memakai makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Tetapi Daniel hanya memakan sayur-sayuran saja. Daniel 10 kali lebih cerdas dibandingkan dengan orang-orang di sekitarnya. Sekarang tokoh Alkitab lainnya, Yusuf berani juga tampil beda. Yusuf malah memilih diri daripada banyak rayuan dari Potifar. Akan tetapi tanpa disadarinya, setelah melangkah ke kaki dari
pintu penjara, akhirnya langkahnya menuju pintu istana Fir'aun. Itulah kalau kita melakukan terbaik, dia melakukan kehendak Tuhan, apa yang diinginkan Tuhan, pasti Tuhan itu campur tangan dalam kehidupan kita. Seperti kalian juga harus berani banyak berdoa, memohon kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan bela kalian, campur tangan dalam belajar kalian. Juga orang tua akan diberkati Tuhan semakin. Mari Kahalkit, jangan takut untuk tampil beda. Tuhan tidak memberi kita roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Anak-anak Kahalkit, berdoalah di tengah-tengah lingkungan yang tidak mengenal kuasa doa. Cintailah firman Tuhan. Mari anak-anak lebih rajin membaca firman Tuhan. Para mentor pun juga gitu. Mereka rasanya kalau tidak melaporkan rasanya punya beban. Jadi seperti suatu keharusan, kewajiban harus melaporkan, membaca firman Tuhan. Makanya para mentor juga mengajari Kahalkit supaya mereka sama-sama, ayo kita sama-sama belajar untuk lebih dekat dengan Tuhan. Lebih dekat, sering kita membaca firman, pastinya Tuhan akan mengasihi. Anak-anak Kahalkit dengan tampil beda dan kalian harus memiliki 5 keberanian sebagai anak Tuhan. Ya, jadi anak-anak Kahalkit harus punya 5 keberanian. Apa? Yang pertama yaitu keberanian untuk berbuat benar. Kita melakukan benar, kebenaran. Yang kedua, berani bersaksi atas kebaikan dan kemurahan Tuhan. Ya, teman-teman, saya lihat anak-anak Kahalkit sudah ada yang berani melakukan bersaksi mereka itu. Saya bersyukur itulah Roh Kudus menggerakkan teman-teman kalian. Ya, saya percaya Tuhan akan selalu menuntun, membimbing kalian anak-anak kalian. Yang ketiga, yaitu berani percaya bahwa rencana Tuhan lebih baik. Saya ulangi, berani percaya bahwa rencana Tuhan lebih baik. Yang keempat, berani bermimpi seperti Yusuf menjadi orang besar. Ya, pasti anak-anak bermimpi. Anak-anak juga gitu. Pasti punya cita-cita. Ingin jadi orang besar, orang sukses, orang berhasil, orang kaya, ingin jadi dokter, ingin jadi apa, dan lain-lain. Saya percaya anak-anak pasti mempunyai mimpi, mempunyai keinginan, punya cita-cita. Yang kelima, berani berubah, yaitu Roma 12 ayat yang 2 tadi. Berbuah untuk menyenangkan Tuhan. Jadi anak-anak harus seperti tadi, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Jadi anak-anak harus punya iman, harus dilakukan. Ayo berbuat untuk melakukan yang baik, apa yang dikehendaki Tuhan. Nah, demikian anak-anak Om Tri yang sampaikan, kiranya firman yang sampaikan Om Tri tadi, anak-anak akan mengerti, bisa memahami apa yang diinginkan Tuhan. Kita harus berani melakukan sesuatu yang diajarkan Tuhan. Percaya, kalian bisa melakukan semua ini. 5 yang Tuhan inginkan, pasti kalian akan berhasil menjadi orang yang sukses. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. He's there when you knock, 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 knock. God opens up the door. Hai Kahalkits, berani tampil beda. Artinya berani bersikap benar.
Nggak semua orang punya sikap berani untuk tampil beda loh. Karena sikap berani tampil beda juga diartikan sebagai sikap yang tidak berkompromi dengan dosa. Jadi kalau kita mau jadi anak Tuhan yang taat, kita harus punya sikap berani tampil beda, seperti berani berbuat benar, berani bersaksi atas kebaikan dan kemurahan Tuhan, berani percaya kalau Tuhan Yesus punya rencana yang terbaik untuk hidup kita, dan juga berani berubah untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena semua tren dan pergaulan yang ada di dunia ini tidak semuanya sesuai dengan firman Tuhan. Nah, yuk kita baca ayat hebat kita hari ini. Ayat hebat kita hari ini ada di 1 Yohanes 2 ayat 16. Kita baca ya. 1 Yohanes 2 ayat 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Sekali lagi ya kita bacanya. 1 Yohanes 2 ayat 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Nah, itu dia ayat hebat kita hari ini dan juga firman Tuhan hari ini. Semoga ayat hebat dan firman Tuhan hari ini bisa menjadi berkat buat kalian. Dan jangan lupa satu kalimat buat kalian, aku berani tampil beda. Dadah! Anak-anak yang Alkit yang kami kasih, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang Maha Baik, yang kami sapa dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur berterima kasih untuk anugerah-Mu, untuk kemurahan-Mu, untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Untuk hari ini kami datang secara khusus memberkati Alkit, para orang tua dan para mentor. Berilah kami sehat, damai sejahtera karena kemurahan-Mu. Kami berdoa untuk Alkit, memohon kepadamu, biarlah Alkit terus mengerti dan memahami sungguh Tuhan mengasihi kita semua. Terpujilah nama Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Bring my best praise, and I'm ready to give it all to you. I'll bring my whole heart, and I'm ready to pour it out on you. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal. Karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Action, so I'm gonna give my best.